Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini tentu saja saya akan ngabarin lagi ke kalian semua ya terkait pergerakan market hari ini, dan tentunya di sini untuk meme coin teman-teman. Dan kalau kita ngelihat kondisi market hari ini tidak bagus ya teman-teman. Ini kian hari kian menurun terus, dan kalau kita ngelihat sekarang aja ini ada koreksi ya untuk market cap global sebesar 2,59%, dan untuk volume totalnya juga menurun di 7,88%, dan Fear and Greed Indexnya di sini sudah di bawah 50 teman-teman skornya. Berarti banyak banget para investor ini yang menjual asetnya ya, sehingga kondisi market ini menjadi koreksi seperti sekarang ini. Dan kalau kita ngelihat untuk harga Bitcoin sendiri ya, Bitcoin terus mengalami koreksi ya, dan satu hari terakhir ini aja koreksinya di 1,3%. Ini membuat tren satu minggunya di negatif 4% teman-teman, dan harga jualnya sekarang tinggal di $93.000, dan ini sepertinya akan menurun ke $92.000 ya teman-teman. Dan kalau kita ngelihat selanjutnya untuk Ethereum pun ya teman-teman, ini sama parahnya. Di sini Ethereum juga terimbas ya sepertinya, dan Ethereum di sini koreksi selama satu hari terakhir ini sebesar 3,07%, dan untuk tren satu minggunya cukup dalam teman-teman, koreksinya di 6,68%. Dan untuk harga jual Ethereum teman-teman ini jauh dari $4.000, dia berada di 3.200-an dolar. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian kalau kita ngelihat meme coin, apalagi ya di sini meme coin juga terdampak cukup parah teman-teman. Rata-rata merah semua kita bisa ngelihat di sini. Dan kalau kita ngelihat untuk top 5 meme coin ya, di sini yang mengalami kenaikan selama satu hari terakhir ini cuma Shiba Inu teman-teman. Dan untuk kenaikannya ini saya sudah pernah bahas di video saya yang kemarin, kalian bisa cek aja ya penyebab kenaikan atau penyebab kestabilan Shiba Inu dalam beberapa waktu ini. Dan kemudian kalau kita ngelihat di sini ya teman-teman, untuk Dogecoin dan juga PP di sini mengalami koreksi yang cukup dalam ya, terutama untuk PP di dalam satu minggu terakhirnya koreksinya di 16,05%, dan harga jualnya sekarang ini turun banget ya di $1715 dengan 40 di belakang koma. Dan kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk market pada hari ini. Tapi buat kalian semua, seperti yang saya bilang kemarin ya, jangan panik, jangan terlalu gerusa-gerusu, atau jangan terlalu kepikiran sehingga nanti mengambil langkah yang tidak bijaksana ya teman-teman. Karena dari penurunan ini ya tentu saja akan ada kenaikan lagi, seperti yang akan saya bahas selanjutnya ya teman-teman. Ini terkait untuk PP spesial buat kalian semua. Kalian jangan sampai salah ngambil keputusan teman-teman. Dan kalau kita ngelihat dulu ya penyebab koreksi dari meme coin ini teman-teman, ini salah satunya dari Vitalik Buterin ya, yang kemarin itu menjual banyak banget meme coin teman-teman. Ini juga tentunya membuat market dari meme coin ini ngedam. Dan anyway ya teman-teman, dari penurunan ini semua saya masih merasa ada titik terang ke depannya. Karena apa? Karena ini sekali lagi saya bilang ya, Januari ini bulan penting, akan ada pelantikan presiden di US. Dan kemudian kalau kita ngelihat dari prediksi Ethereum teman-teman, di sini kalian bisa ngelihat ya, pakar ini atau para analis memprediksikan bahwa Ethereum bisa meledak hingga $7.000 jika ini terjadi. Nah, kalian harus perhatikan ini baik-baik teman-teman. Kalau kalian ngelihat di sini ya, ini ada seorang analis namanya Ali Martinez. Pasti kalian sudah nggak asing dengan nama ini. Ali Martinez ini sering banget teman-teman nge-tweet tentang analisanya di Twitter, dan kebanyakan ya hasil analisanya ini mendekati prediksinya teman-teman. Dan kalau kita ngelihat pada hari Kamis kemarin ya, ini Ali Martinez dia memperhatikan pola bullish yang terjadi pada Ethereum teman-teman. Dia memperhatikan seperti apa, dan di sini kalian bisa ngelihat polanya. Polanya adalah head and shoulders terbalik atau kepala dan bahu terbalik. Jadi di sini ya teman-teman, biasanya kalau muncul pola seperti ini biasa trennya langsung akan bullish teman-teman. Dan juga di sini Martinez menekankan bahwa aset kripto tersebut dapat mengalami penurunan jangka pendek hingga ke $2.900 untuk melengkapi bahu kedua pola tersebut sebelum melakukan rebound yang kuat. Nah, jadi teman-teman ya, tinggal sisa bahunya ini akan ngedam dulu ya sebagai syarat untuk nanti dia bisa rebound teman-teman. Jadi kemungkinan ya Ethereum ini akan turun lagi dari nilainya yang sekarang, dan kemudian setelah itu dia akan rebound tajam teman-teman, atau dia akan melesat naik. Dan untuk melesatnya juga ya, di sini tidak tanggung-tanggung dia memprediksikan bahwa penurunan ke $2.900 ini akan sangat menguntungkan bagi Ethereum karena menciptakan peluang beli yang sangat baik untuk menargetkan di $7.000 berikutnya. Nah, jadi di sini dia malah memprediksikan tidak tanggung-tanggung ya teman-teman sampai ke $7.000. Tapi dengan catatan itu ya, kalau misalnya ini terjadi, kalau misalnya Ethereum memang masih bisa turun dari nilainya yang sekarang, ini kemungkinan besar dia bisa rebound sampai ke $7.000. Tapi menurut saya teman-teman, ini terlalu muluk sampai $7.000. Saya berharap aja Ethereum bisa sampai di $4.500 sampai di $5.000. Itu pun sudah cukup teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Dan ini yang tadi saya bilang ke kalian semua ya,
ya, kalian tidak perlu panik. Kenapa saya harus bahas Ethereum dulu di awal? Karena terkait PP ya teman-teman. PP ini berada di dalam jaringan Ethereum. Jadi untuk PP ini saya yakin kalau Ethereum mengalami kenaikan yang cukup signifikan, PP juga akan ikut naik teman-teman. Itu kemungkinan besar akan terjadi. Dan kemudian kalau kita ngelihat juga ya, untuk kondisi yang seperti ini pasti banyak orang yang ngincar juga. Banyak paus juga yang di sekitar PP ini siap nunggu momen untuk ngeruk sebanyak-banyaknya. Jadi kita tinggal tunggu aja ya bagaimana kelanjutan dari PP ini, karena ini saatnya orang untuk buy the dip. Dan kemudian ya kalau kita ngelihat lebih lanjut lagi apa penyebab anjloknya PP kemarin teman-teman. Ini kalau kita ngelihat di sini, ini salah satu investor besar ya yang memegang kurang lebih 1 triliun token PP atau senilai 18 juta dolar. Ini dilaporkan telah mendepositkan 427 miliar token PP atau senilai 8,45 juta dolar ke bursa Kraken dalam 2 hari terakhir ini. Nah jadi dalam 2 hari terakhir ini kita ngelihat ya PP memang mengalami koreksi, tapi memang ada yang take profit di sini teman-teman. Sepertinya salah satu paus ini dia sudah take profit cukup besar ya teman-teman dengan nilai 8,45 juta dolar atau senilai dengan 427 miliar token PP teman-teman. Ini cukup banyak ya teman-teman sehingga membuat market PP ini langsung koreksi drastis. Kira-kira seperti itu ya teman-teman penyebab anjloknya harga PP. Tapi itu tadi yang saya bilang, kalian tidak perlu panik sekali lagi teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita ngelihat dari Ethereum ini prediksinya sangat masuk akal menurut saya, karena pola ini sudah kebaca. Dan dari yang sudah apapun asetnya teman-teman, ketika pola ini terjadi, itu setelah pola ini membentuk sempurna dia akan langsung melesat naik. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan kalau Ethereum mengalami peningkatan yang cukup tajam, sekali lagi karena PP berada di dalam jaringan Ethereum, otomatis dia juga akan ikut meningkat teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Dan sepertinya mungkin informasi itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini teman-teman. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini, dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan anyway teman-teman, sekali lagi saya mau disclaimer untuk kalian semua, kalian silakan berinvestasi ataupun kalian silakan membeli aset, tapi ingat ya teman-teman, kalian harus tetap lakukan riset mandiri atau do your own research. Intinya kalian jangan sampai ya melakukan investasi tapi malah berujung di penyesalan. Kalian harus mencari informasi-informasi yang valid dan berita-berita pembanding. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Akhir kata, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.